Oke, halo guys. Hari ini kita akan diskusi terkait bedanya konsol dan breakpoint. Eh, kita akan coba lihat juga kapan kita harus menggunakannya. Nah, langsung aja kita buka. Teman-teman bisa buat file baru, apa aja namanya, file.html. Kalau di sini saya buatnya debugging by console versus breakpoint. Nah, setelah teman-teman udah buat filenya, teman-teman bisa ketik, bisa buat strukturnya HTML. Terus ada head juga, ada title juga, dan pastikan setelah teman-teman buat tag pembukanya, teman-teman langsung buat tag penutupnya agar tidak kelewat. Titelnya misalkan coding seru, konsol versus breakpoint. Nah, setelah itu teman-teman buat body-nya, akan di body-nya uh, konsol konsol versus breakpoint. Nah, sekarang uh, kita buat script JavaScript. Jadi di sini kita akan nyobain konsol versus breakpoint. Nah, case-nya untuk percobaannya kita akan membuat sebuah function, namanya function konversi nilai. Jadi di sini tuh nanti kita akan konversi kalau nilainya di atas sama dengan 75, maka keluarannya A. Kemudian lebih dari sama dengan 70, maka nilainya AB. Sorry, AB. Nah, kemudian kalau nilainya itu lebih besar sama dengan 65, maka nilainya B. Kemudian lebih besar sama dengan 60, maka nilainya C. Dan selainnya, maka D. Yang berarti ini tuh di bawah 60 akan D. Nah, teman-teman, jadi ini yang akan kita lakukan. Langsung aja kita buat functionnya. Function, kemudian nama functionnya, konversi nilai. Parameternya yang pasti nilai, kemudian kurung kurawal. Nah, di sini kita buat kondisinya. If, jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka akan mengembalikan nilai A. Kemudian else if, jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka akan mengembalikan AB. Else if lagi, jika nilai lebih besar sama dengan 65, maka akan mengembalikan B. Else if lagi, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka akan mengembalikan nilai C. Nah, selainnya, maka akan mengembalikan nilai D. Nah, kita akan coba panggil konversi nilai ini, misalkan cons nilai didik sama dengan konversi nilai dalam kurung. Untuk memanggil nilainya, kita isi misalkan 90. Terus ada Sasuke, Sasuke misalkan 70. Satu lagi, misalkan ada Naruto. Naruto misalkan nilainya 50. Jadi selisih 20-20. Kita save. Nah, kita di sini kan kita panggil konsol, konsol nilai didik misalkan. Nilai didik. Jadi kita mau ngeluarin nilai didik, mau tahu ini berapa sih hasilnya. Nah, teman-teman buat ini, kemudian teman-teman save, setelah itu teman-teman drag, kemudian buka di browser. Buka di browser, di drag, enter. Nah, konsol versus breakpoint. Ini saya zoom. Nah, kemudian teman-teman bisa buka inspect elemen. Ini
bisa klik inspect, atau Ctrl Shift I. Oke. Nah, di sini teman-teman udah akan lihat nih nilai didik A. Nah, tapi teman-teman pengen tahu nih eh, gimana caranya melihat prosesnya gitu, proses dari functionnya, kemudian melakukan pengembalian nilai. Nah, kalau teman-teman pengen tahu prosesnya, teman-teman bisa masuk ke tab source. Di sini kalau belum kebuka filenya, teman-teman bisa klik Ctrl P. Kemudian kalau di Mac, berarti Command P. Ini ada share guest-nya, kita klik ini. Nah, akan kebuka filenya. Nah, setelah kebuka, misalkan teman-teman ngasih breakpoint di sini. Nah, breakpoint itu apa? Jadi breakpoint itu semacam poin untuk break gitu. Jadi kita akan menunda prosesnya. Kita akan tunda prosesnya di sini, kemudian di sini, dan di sini. Nah, setelah masuk, kita tunda juga nih di sini nih. Kayak gini deh. Kita tunda di sini, dan di sini. Tiga ini kita tunda di sini. Sekarang, setelah kita udah aktifin tunda, tadi dengan cara klik di barisnya. Kalau udah, kemudian di refresh, nah akan muncul namanya pause in debugger, dimana dia akan berhenti sih, menunda. Kemudian bisa kita klik next di sini untuk melanjutkan prosesnya. Jadi proses itu jalan dari atas ke sini, functionnya di declare, terus kita panggil di sini functionnya. Karena di sini kita pause, jadi ini functionnya belum dieksekusi. Kalau kita next, nah kalau kita next, oh harusnya di sini kita kasih pause juga di dalam nilainya. Jadi ketika kita next, maka dia akan berhenti di atas. Ini tarik atas lagi deh. Nah, jadi bisa kita next misalkan. Next. Nah, dia akan pindah ke sini. Harusnya kita berhentiin. Nilai yang masuk 70, bener nih. Nilai yang masuk 70. Yang nilai yang masuk 70. Kenapa tadi bukan 90? Karena kan tadi pas kita jalanin 90, kita belum ngasih breakpoint di sini. Jadi dia langsung nggak di pause. Tapi setelah tadi breakpointnya ada di 33, baru kita tambahin 19, jadi dia akan di pause di sini. Jadi biar enak, sini saya refresh lagi aja. Biar dari awal, nah ini dia diulang lagi dari 90 lagi. Kita next lagi. Nah, nilai 90. Kita next, apakah 90 lebih besar sama dengan 75? Ternyata videonya berhenti. Nah, apakah 90 lebih besar sama dengan 75? Kita next. Ternyata benar, maka dia pindah ke sini. Next. Selesai. Nah, pindah ke 70. Kita next, dia akan masuk ke function. Nih. Apakah 70 lebih besar sama dengan 75? Salah, dia akan pindah ke if selanjutnya. Apakah ini benar? Dan bisa di drag kelihatan nih 70. Ini juga nih, kalau di drag kelihatan nih nilainya A. Jadi dengan debugger kita bisa lihat nih flow-nya nih. Oh, ini nilainya A ternyata. Kita apakah 70 bisa sama dengan 70? Oh, ternyata benar 70. Kita next, dia akan return AB. Kalau kita hover di sini, nah ini AB, ini A. Kemudian masukkan nilai Naruto 50. Apakah 50 besar sama dengan 75? Tidak. Ini juga tidak. Ini juga tidak. Ini juga tidak. Gede. Karena 50 itu di bawah dari 60. Kita next. Nah, prosesnya selesai nih. Ke konsol. Script. Ini D, AB, dan A. Ini untuk resum ke selanjutnya. Udah selesai. Nah, jadi kapan kita harus pakai konsol dan breakpoint? Kita perlu pakai konsol ketika memang kita ingin melihat satu nilai gitu, suatu nilai kita pengen lihat isinya aja nih. Tapi kalau kita ingin melihat historinya, proses bagaimana nilai tersebut didapatkan, nah teman-teman bisa menggunakan breakpoint ini.
Nah, semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, mungkin bisa di-share ke teman-teman lainnya agar teman-teman yang lainnya juga tahu manfaatnya, dapat manfaatnya maksudnya. Oke, terima kasih. See you.